Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurma Sagita, nomor NIM 19144-2041 dari kelas 3A2. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai hasil laporan observasi yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 2 Godean yang berjudul Permasalahan Belajar yang Muncul Selama Daring. Namun sebelumnya pada bab pertama memaparkan tentang identitas siswa yang bersangkutan dengan masalah yang akan saya bahas. Identitas siswa, nama Hanifah, tempat tanggal lahir Sleman 18 Februari 2000, umur 12 tahun, kelas 7, alamat Barak 1, Margolui, Saikan, Sleman, Yogyakarta. Selanjutnya, bab 2 mengenai permasalahan atau kasus. Berdasarkan informasi yang saya dapat selama melakukan observasi di SMP Negeri 2 Godean, Hanifah, siswi kelas 7B yang baru masuk di SMP Negeri 2 Godean pada tahun ajaran 2020. Hanifah diterima di SMP Negeri 2 Godean melalui jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu diperuntukkan bagi keluarga yang tidak mampu yang memiliki KMS atau PKH atau KKS dan lokasi tempat tinggalnya masuk dalam yonasi sekolah tersebut. Karena berasal dari keluarga yang tidak mampu, Hanifah tidak memiliki sarana untuk kegiatan pembelajaran online atau daring. Mengetahui hal tersebut, pihak sekolah meminjamkan handphone kepada Hanifah beserta kartu perdana yang sudah didaftarkan agar mendapat bantuan kuota belajar dari pemerintah. Karena Hanifah dan keluarganya ini sebelumnya belum pernah mempunyai dan menggunakan handphone, maka pihak sekolah juga mengajarkan bagaimana cara menggunakan handphone tersebut. Bab 3, diagnosa kasus dan penyebabnya. Yang menurut informasi yang saya dapat dari guru BK yang saya wawancarai di SMP Negeri 2 Godean, Hanifah sering kali tidak mengikuti pembelajaran dengan baik dengan alasan yang tidak jelas. Selain itu, dia juga tidak pernah mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru-guru. Padahal pihak sekolah sudah memberikan bantuan handphone yang layak dan dapat digunakan dengan baik kepada Hanifah, yang seharusnya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Selain itu, pemerintah juga sudah memberikan subsidi kuota sebesar 50 GB, yang seharusnya Hanifah tidak memiliki kendala pada handphone dan kuotanya dalam pembelajaran dan pengumpulan tugasnya. Mengetahui hal tersebut, wali kelas Hanifah beberapa kali menghubungi Hanifah lewat pesan WA dan menelpon, namun tidak mendapatkan jawaban. Dan Hanifah masih sama saja belum menunjukkan perubahan dan cenderung mengalami penurunan. Guru BK yang juga mendapat banyak laporan dari guru-guru yang mengajar Hanifah, kemudian melakukan konfirmasi dengan wali kelas Hanifah dan kepala sekolah untuk memutuskan melakukan home visit. Setelah bertemu Hanifah dan menanyakan alasan mengapa tidak pernah mengikuti pembelajaran, Hanifah mengungkapkan bahwa dia tidak bisa menggunakan handphonenya untuk mengikuti pembelajaran. Dari alasan yang diungkapkannya, pihak sekolah masih memakluminya karena selain berasal dari keluarga yang tidak mampu dan belum pernah menggunakan handphone sebelumnya, Hanifah juga berasal dari keluarga yang memiliki keterbelakangan mental dan kurangnya pengetahuan. Ibunya yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan dan adik Hanifah bersekolah di SLB, yang membuat tidak ada yang mengingatkan dan membimbingnya dalam menggunakan handphone. Untuk kedua kalinya, pihak sekolah dan guru BK melakukan home visit dan mendapati alasan yang sama dengan home visit pertama. Hanifah mengatakan tidak memiliki kuota untuk kegiatan pembelajaran, padahal sudah diberikan subsidi kuota dari pemerintah sebesar 50 GB pada setiap 4 bulan. Semenjak home visit kedua, pihak sekolah terutama guru BK mulai memantau lebih intensif dan memperhatikan kasus ini lebih serius. Sudah sejak setelah melakukan home visit kedua, guru BK memantau Hanifah apakah mengikuti pembelajaran, mengumpulkan tugas, atau tidak, termasuk selalu memantau lewat story WhatsApp Hanifah. Hanifah selalu aktif
membuat story setiap hari, bahkan saat pembelajaran berlangsung. Tetapi anehnya, dia tidak mengikuti pembelajaran tersebut, bahkan tidak mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Melihat ini, pihak sekolah menganggap aneh kasus ini dan harus segera ditangani. Setelah sudah 4 kali pihak sekolah melakukan home visit dan selama 3 kali pihak sekolah tidak bertemu dengan Ibu Hanifah, hanya 1 kali bertemu dengan ibunya, karena ibunya sedang bekerja. Bahkan pihak sekolah melakukan konseling tidak di rumahnya sendiri, melainkan di teras rumah tetangganya. Itu karena keadaan rumah Hanifah yang sangat tidak nyaman dan tidak mungkin untuk menerima tamu. Pada home visit keempat itulah pihak sekolah memberitahu ibunya apabila Hanifah sering tidak mengikuti pembelajaran dan tidak mengumpulkan tugas. Bahkan ibunya mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Akhirnya pihak sekolah memanggil Hanifah beserta ibunya untuk datang ke sekolah dan menyuruh Hanifah membawa handphonenya yang sudah dipinjamkan oleh sekolah. Setelah pertemuan di sekolah, guru BK mencoba mengecek handphone Hanifah. Banyak berisi game-game online dan tugas-tugas yang diberikan sekolah malah diarsipkan oleh Hanifah. Hanifah juga chatting dengan teman rumahnya setiap hari. Tidak hanya itu, guru BK sangat kaget karena di dalamnya juga terdapat banyak gambar porno dari berbagai usia. Yang itu berarti Hanifah sudah menyalahgunakan handphone yang dipinjamkan pihak sekolah kepadanya, yang seharusnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan mengerjakan tugas, tetapi Hanifah malah menggunakannya untuk bermain game online dan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Dari uraian yang sudah saya paparkan, dapat diketahui beberapa penyebab dari kasus yang terjadi pada Hanifah. Yang pertama, faktor latar belakang keluarganya yang tidak jelas, dan karena awam dengan teknologi dan kondisi pembelajaran pada saat ini atau secara daring. Yang kedua, faktor keadaan rumah yang tidak kondusif untuk belajar dan mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, Hanifah menyalahgunakan untuk bermain game online dan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sekolah dan kegiatan pembelajaran. Bab 4. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang tepat yang harus dilakukan adalah bertemu dengan Hanifah dan melakukan konseling. Bisa dengan melakukan home visit atau memanggil Hanifah ke sekolah. Dalam konseling itu, tanyakan sebab-sebab dia tidak pernah mengikuti pembelajaran dan tidak mengumpulkan tugasnya. Berikan arahan dan motivasi agar siswa tersebut bersemangat. Seperti yang sudah dilakukan guru BK Hanifah, melakukan home visit hingga 4 kali. Selama 4 kali, itulah guru BK mengumpulkan data-data seperti alasan dan sebab yang diberikan Hanifah. Disitulah seharusnya Hanifah dan guru BK mencari jalan keluar dari kasusnya. Tidak hanya cukup melakukan konseling, tetapi pihak sekolah, terutama guru BK, juga harus melakukan pengawasan yang intensif kepada siswa atau siswi yang bermasalah ini. Dalam langkah ini, guru BK sudah melakukan hal tersebut, mengawasi Hanifah melalui story WA dan melalui guru yang mengajar, juga melalui teman-teman sekelasnya. Tetapi, apabila sudah dilakukan konseling dan pengawasan, namun belum membuahkan hasil yang baik, atau belum mencapai tujuan seperti yang diinginkan, maka harus dilakukan tindakan. Tindakan yang dimaksud di sini, guru BK mengambil keputusan yang sudah dipertimbangkan dan dirasa memungkinkan dilakukan oleh konseli atau siswi yang bermasalah. Dalam kasus ini, guru BK mengambil tindakan untuk memanggil Hanifah dan orang tuanya ke sekolah dan mengambil kembali handphone yang dipinjamkan pihak sekolah karena disalahgunakan oleh Hanifah. Kemudian, sebagai gantinya, guru BK yang sudah berkoordinasi dengan guru-guru yang mengajar Hanifah memutuskan agar melakukan pembelajaran secara manual, sehingga Hanifah harus datang ke sekolah minimal 3 kali dalam 1 minggu untuk mengambil soal-soal, tugas, dan materi yang sudah disiapkan oleh guru yang mengajarnya. Kemudian 2 hari berikutnya Hanifah harus datang kembali ke sekolah untuk mengumpulkan semua tugas dan materi yang sudah diberikan sekaligus mengambil lagi soal dan materi yang lainnya. Selama Hanifah melakukan pembelajaran manual,
Sudah beberapa bulan berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala lagi. Hanifah selalu datang ke sekolah setiap 3 hari sekali dan selalu mengerjakan semua soal dan tugas yang sudah diberikan dengan baik. Dari hal itu menunjukkan bahwa tindakan yang diambil guru BK di SMP Negeri 2 Gudian dalam menyelesaikan masalah Hanifah berhasil. Tetapi meskipun berhasil, guru BK tetap harus terus melakukan pemantauan terhadap Hanifah. Dari permasalahan yang sudah saya paparkan, dapat ditarik kesimpulan dan saran agar sebaiknya guru BK selalu melakukan pemantauan terhadap anak yang bermasalah, meskipun anak tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda perubahan ke arah yang lebih baik, tetapi harus selalu dipantau. Selain itu, guru BK harus selalu memberikan arahan atau motivasi agar anak-anak lebih bersemangat dan tetap fokus pada tugas sekolahnya. Demikian pemaparan saya dari hasil observasi yang sudah saya lakukan beberapa waktu lalu di SMP Negeri 2 Gudian. Semoga kita bisa belajar dari kasus tersebut dan mengambil sisi positifnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.